إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات jamaah kaum mukminin wal mukminah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dengan majelis Ma'alim fi Tariq Thalabil Ilm. Rambu-rambu pada jalan para penuntut ilmu. Yang dengan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan kita dalam menuntut ilmu agama, perjalanan kita dalam menuntut ilmu syar'i adalah perjalanan yang penuh barakah, yang menghasilkan apa yang kita inginkan untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, serta nantinya berbuahkan amal yang saleh dan untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain dengan jalan kita mendakwakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap pada masalah yang kita bahas pada akhir semester yang pertama tentang hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Jadi hal-hal yang perlu untuk diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Kita masuk sekarang pada poin yang ke-7 pada halaman 57. Qala Syekh hafizahullah al-amru as-sabi'u, perkara yang ke-7. Huluru ma yastati'u min halaqatil ilm. Menghadiri apa yang dia mampu dari halaqah-halaqah ilmu, dari pengajian-pengajian, waktu-waktu dan tempat-tempat ada kajian ilmiah. Yata'allalu ba'dun nasi bi kathratil masyahili. Sebagian orang beralasan dengan banyaknya kesibukan. Wa taba'udil masafati, dan jauhnya jarak. Wa dha'fil himmati, dan lemahnya semangat. Wa kullu hadha hasil. Semua itu memang terjadi. Walakin, namun hadza yazulu, ini semua akan hilang idza tadawwaqal 'abdu ladzatal ilm, apabila seorang hamba merasakan nikmatnya, lezatnya ilmu, wa sya'ara bi ni'matil faidati wal istizadati minal ilm, dan dia merasakan nikmatnya faidah dan menambah ilmu. Walaqad dzakara ba'dhum, dan sebagian para ulama menyebutkan annal Imam An-Nawawi, bahwasanya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kana yahduru fil yaumi, beliau menghadiri dalam satu hari 12 darsan 12 pelajaran. Wa yaqulu an nafsihi, dan beliau mengatakan tentang dirinya sendiri, kuntu u'alliku jami'a, yani ma yata'allaku biha min syarhi muskil,
saya mencatat semua yang berkaitan dengan pelajaran tersebut min syarhi muskilin, yaitu tentang penjelasan sesuatu yang rumit, wa wuduhi ibaratin, dan kejelasan ibarat, wa dhabti lughatin, dan kemapanan bahasa, wa barakallahu ta'ala fi waqti, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu saya. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, satu hal yang penting ini untuk difahami, bahwasanya usahakan sebisa mungkin untuk menghadiri majelis ilmu semampu yang bisa kita lakukan. Dan ini para hadirin azanillahu wa iyyakum, di luar orang-orang semacam antum yang memang tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Orang-orang yang semacam antum yang berada dalam satu peraturan pesantren, yang seorang santri teratur, yakni pelajarannya nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau kurang dalam artian bolos, nggak ikut, itu adalah pelanggaran. Kalau lebih, itu pun nggak boleh, karena akan mengganggu yakni sistem yang berlaku. Hal ini terutama adalah bagi orang-orang yang lepas, ada di yakni kota-kota atau di luar kawasan pesantren. Di situ kita lihat, yakni terkadang dalam satu kota itu kalau mau dilihat kajian para asatidzah itu mungkin per hari, per waktu ada kajian. Yani pagi hari pada subuh, hari Sabtu Ustadz Fulan di masjid sana di Surabaya Utara. Kalau nanti pada zuhurnya di Surabaya Selatan. Kalau nanti pada asarnya ada Ustadz di Surabaya Tengah. Kalau nanti pada, hampir tiap hari ada begitu, terutama kalau kota-kota besar. Dalam kondisi itu, maka yang disebutkan oleh Syekh, usahakan sebisa mungkin sebanyak yang mampu kita lakukan dengan tetap menimbang maslahat yang lain. Jangan sampai kita mengambil satu maslahat menghancurkan maslahat yang lainnya. Maslahat yang lain dilihat tentang masalah kerja dia, karena memang dia harus kerja, harus menafkahi keluarga. Kalau memang dia tinggalkan semuanya untuk belajar dan dia tinggalkan keluarganya, tidak ada yang memberi nafkah, itu malah menjadi satu dosa besar, karena dia menelantarkan orang-orang yang menjadi kewajiban dia. Dilihat waktu kerja dia dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian kadang-kadang ada waktu lembur dari jam sekian sampai jam sekian. Maka waktu-waktu yang tersisa itu usahakan sebisa mungkin untuk mendatangi tempat-tempat kajian. Ini untuk mendatangi tempat-tempat kajian semampu yang bisa dia lakukan. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu berbeda. Beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang itu yang menghadiri banyak kajian semuanya paham. Ada orang yang kalau semakin banyak dia hadiri pengajian semakin gak paham. Kenapa? Ngantuk. Datang untuk setor muka, itu setor muka gitu. Setahun tak absen, jadi kelihatan bahwasanya dia hadir dari mulai alhamdulillah sudah ngantuk gitu. Begitu begitu wa fi kullu dhalatin finnar, tidur gitu ya. Sampai salam gitu. Sampai salam, bangun-bangun ini sudah selesai gitu. Kalau memang semacam itu, lihat kemampuan dia, lihat kemampuan yang dia miliki. Tapi yang penting orang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya beliau menghadiri dalam satu hari itu 12 materi pelajaran. 12 materi pelajaran per hari. Dia menulis semua yang kaitannya dengan penjabaran sesuatu yang muskil dan lain-lain yang beliau sebutkan tersebut. Dan ini para ikhwah memang ini butuh untuk dilatih dan butuh untuk diperjuangkan. Fa idza barakallahu fil waqti, apabila Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu, wa razaqakallahu al-himmata wal azimah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anugerah kepadamu semangat dan ketegaran, hasalta khairan katsiran, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Namun syari'ata an ya'lamallahu min qalbika sidqa, dengan syarat Allah mengetahui bahwasanya engkau memang benar-benar jujur dalam semangat menuntut ilmu.
wa annaka la tastarkhisu hilaqal ilmi wa la tatahawanu fiha wa la tufarrid. Dan engkau tidak meremehkan, tidak sembrono dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Wa rubbama ya'ti dahrun, dan terkadang dan nantinya akan datang satu waktu, intalat bikal haya, apabila engkau masih berumur panjang, tandamu, engkau itu menyesal, wa ta'allu asabi an-nadam, dan engkau akan gigit jari karena menyesal. Walaqad dzakara Syekh Ibnu Jibrin, Syekh Abdullah Ibnu Jibrin menyebutkan anna thullatan min talabatil ilm, bahwasanya sebagian penuntut ilmu, indama kanu fi zamanit talabi, tatkala mereka masih waktunya belajar, kanu yata'assafuna wa yandamun, mereka itu menyesalkan, menyayangkan, ala masyayikh adrakuhum, yani akan menyayangkan terhadap beberapa masyayikh yang mereka sempat menemuinya, likaunihim lam yahdhuru hilaqahum, karena tidak menghadiri majelis-majelis ilmu mereka. Waqad sabaqa, dan telah lewat penjabarannya, keterangannya, annal Khatib al-Baghdadi, bahwasanya Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, bawwaba biqaulihi, beliau membuat bab dengan beliau mengatakan dalam kitabnya Rihlah fi Talabil Hadis, dzikru man rahala ila syaihin, menyebut tentang kisah orang-orang yang datang pergi menuju kepada seorang syekh, yabtaghi uluwa isnadihi, yang dia ingin untuk sanadnya tinggi, fama taqabla dhafrit talibi minhu bi buluhi muradihi, ternyata syekhnya sudah meninggal dunia sebelum santri tersebut sempat mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini sudah berlalu, ini sudah berlalu. Kita sebutkan pada waktu-waktu dahulu bagaimana dulu para ulama berjuang, berjalan jauh ingin ketemu dengan seorang syekh. Ternyata sampai di kota syekh berada, beliau dikabarkan telah meninggal dunia. Kadang-kadang jadi pada waktu dia sudah sakaratul maut dan yang lainnya, dan itu mereka menyesali itu dengan penyesalan yang sangat dalam. Walaqad an'amallahu 'alaina biwasaila katsiratan. Namun biwasaila katsiratin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita dengan banyak wasilah. Littalabi min kutubin wa asyratah, untuk menuntut ilmu dari kitab dan kaset. Walakinnaha la tughni an hudhuril halaqati, namun itu semua tidak menjadikan orang itu mencukupkan diri untuk tidak hadir dalam halaqah ilmu. Idh innal ishtiraka fil halaqati lahu ajrun, karena ikut nimbrung, ikut hadir dalam majelis ilmu, dia mendapatkan pahala. Fa idza hadarta fil halaqati, apabila engkau hadir dalam halaqah, fa anta fi ibadatin, maka engkau dalam ibadah. Wa tusalli 'alaikal malaikatu, dan para malaikat bersalawat mendoakan kepadamu. Idhafatan, ditambah lagi, ila anna tarkiz adh-dhihni, bahwasanya konsentrasi pikiran, yakunu fi hudhuril halaqat, yang ada di halaqat pelajaran, di majelis ilmu, ablagh, itu lebih banyak, lebih dalam, lebih bagus, mimma law sami'ta fi syariti, daripada engkau hanya mendengar kaset. Wa anta ta'lamu anna ar-ru'yata ablagh wa awqa' fin nafsi minas sima, dan engkau tahu bahwasanya melihat itu lebih masuk pada jiwa daripada sekedar mendengar. Kalau syair, berkata seorang syair, ya benal kiram, wahai seorang anak yang mulia, wahai anak orang-orang yang mulia, ala tadnu fatubsiru ma, yani tidakkah engkau mendekat lalu engkau bisa melihat, ma qad haddatsuka, apa yang mereka ceritakan kepadamu, fama ra'in kaman sami'a, karena orang yang melihat tidak semacam orang yang hanya mendengar. Wa khairun min qauli syair, dan yang lebih baik daripada ucapan seorang penyair, qaulu Rasulillah, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayanati, sekedar berita itu tidak semacam melihat secara langsung.
Fahudhurul halaqah, maka hadir dalam halaqah ilmu. Wa muzahamatul ulama wa talabatil ilmi birrukabi, dan yani mendesak para ulama, maksudnya berdesakan untuk hadir di majelisnya para ulama dan para penuntut ilmu, yani wal qurb min ahli ilm, dan mendekat kepada para ahlul ilmu. Yakhtalifu ikhtilafan aziman, akan sangat berbeda an sima'i kalamin fil asyritati, daripada sekedar mendengarkan pembicaraan di kaset, au ma syakalaha, atau yang semisalnya. Tapi ikhwan, kalau ada di antara kita yang mengatakan, bukankah pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan kepada kita cara menuntut ilmu, tidak harus datang ke majelis. Zaman ini ada MP3, ada kaset, ada VCD, bahkan di zaman ini yakni VCD bergambar itu sudah mewakili tidak perlu datang ke majelis ilmu. Di rumah nyetel video yakni atau nyetel TV, ya TV dakwah atau yang semisalnya, itu sudah mencukupkan diri, nggak perlu datang ke majelis ilmu, nggak perlu datang ke kelas, nggak perlu datang ke masjid, nggak perlu ke pesantren, nggak perlu yang lain. Apakah cara berpikir semacam ini benar? Saya berpikir semacam ini salah. Ini cara berpikir semacam ini salah. Pertama, bahwasanya kalau antum keluar rumah datang ke majelis, maka masuk dalam sabda Rasulullah, man salaka tariqan, orang yang menempuh perjalanan, langkah-langkah kita berpahala. Itu yang pertama. Dan itu tidak didapatkan oleh orang yang di rumah sambil rebahan nyetel nyanyi kaset, atau dengarkan MP3 atau MP4, atau dengarkan kaset-kaset kajian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya majelis ilmu itu adalah tempat yang di situ kumpul orang ini untuk mendengarkan ilmu, mencari ilmu. Itu namanya majelisul ilm. Ini, dan itu tidak didapatkan apabila orang itu hanya sendirian sambil nyetir mobil, sambil apa gitu di dalam rumah untuk kemudian mendengarkan kajian yang dilakukan dalam rumah tersebut. Dan keutamaan menuntut ilmu adanya di majelis ilmu. Sebagaimana yang sering ini kita ulang-ulang, mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Ini sampai akhir dari hadis itu. Yang ketiga, semua orang di antara kita insyaallah subhanahu wa ta'ala faham, konsentrasi pikiran tatkala orang itu di majelis ilmu, di tempat pengajian, itu jauh lebih bagus daripada konsentrasi dia mendengarkan kajian tatkala di rumah. Karena pengaruh sini pada waktu di masjid itu semua orang memang duduk untuk mendengarkan kajian, sedangkan di rumah sendirian. Anaknya seliweran sana sini, kadang juga butuh ini, terkadang juga ini, terkadang juga semacam itu. Yang berikutnya tentang hal semacam ini, bahwasanya pengaruh teman sangat berpengaruh. Tatkala dia itu bersama orang lain yang juga sama-sama untuk mendengarkan kajian yang sama, kemudian belajar di tempat yang sama, maka itu hawanya, pengaruhnya sangat berbeda dengan tatkala dia itu hanya mendengarkan kajian dia di rumah seorang diri. Maka bagaimanapun juga para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, jadi apa kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jadi para penuntut ilmu pada zaman sekarang, tetap tidak bisa untuk mewakili datang ke majelis ilmu. Namun jangan disalah tafsirkan bahwasanya kita tidak butuh kepada alat-alat modern tersebut. Alat-alat modern itu adalah sesuatu yang sangat dimudahkan, yang merupakan anugerah berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi asalkan kita pandai-pandai memanfaatkan, dan asalkan kita pintar yani untuk menggunakan alat-alat itu kepada tempat yang sesuai. Wallahu a'lam. Al-amru tsamin, perkara yang keenam, al-hadaru minal ya'as. Peringatan, hindari
rasa putus asa. Rasa putus asa dalam belajar. Merasa sudah mentok, sudah tidak bisa lagi untuk mampu belajar. Akhirnya dia putus asa dan memutus pelajaran. Rubbama yahduru ba'duna inda syaihin. Terkadang sebagian di antara kita datang ke majelisnya seorang syekh. Muddatan tawilatan. Dalam waktu yang panjang, bertahun-tahun dia menyantren, bertahun-tahun dia datang ke majelis ilmu, bertahun-tahun setiap kali ada pengajian dia datang, gak pernah hoib. Gitu. Namun fayaqul, orang itu tetap mengatakan, orang itu mengatakan syaraha syekh kitabur riba. Yani Syekh fulan itu saya menghadiri majelisnya, dia menerangkan kitabur riba dari awal hingga akhir. Wa syaraha kitabul hudud, syekh yang saya hadiri majelisnya itu pun menerangkan lengkap kitabul hudud tentang masalah kriminalitas dalam agama. Wa syaraha kitaban nikah wat talaq, dia pun telah menjabarkan kitab nikah dan kitab talak. Sayang, walam afham illa yasir. Sayang saya itu enggak faham kecuali dikit. Yani syekhnya itu kayaknya menjabarkan banyak, yang saya faham dikit. Yani pelajarannya, yani pembicaraan keterangan ustadznya kemana-mana, yang saya paham juga dikit. Gitu ya. Kata Syekh Sahih, ini benar. Memang banyak yang merasakan semacam itu. Datang ke majelis 2 jam takbir akbar. 2 jam. Dari mulai awal pengajian sampai 2 jam pengajian. Begitu selesai pengajian, ustadznya tadi itu menyampaikan berapa masalah. Dia nggak mampu menyebutkan 2, 1 atau 2. Setelah itu yang lainnya, masa 2 jam itu cuma 2 masalah yang disebutkan? Sudah, pokoknya cuma 2 itu. Gitu. Jadi banyak orang itu yang datang ke majelis ilmu tidak keluar darinya kecuali membawa faedah yang sedikit. Hadza yashtariku fihi jam'un minna katsir. Hal semacam ini banyak orang di antara kita yang merasakannya, sama-sama merasakan hal yang semacam itu. Lakin ma'a hadza kullih, namun bersama semua ini, al-ilm kullama karrarahu al-insan. Sebuah ilmu kalau diulang-ulang oleh manusia, wa kullama istarja'a qira'atahu wa mudzakaratahu. Salah cetak itu. Dan setiap kali dia itu memurajaah, membaca dan mengulang-ulangnya, zalal iskal anhu, maka akan hilang kerumitan, kesulitan dari dia. Karena ya akhwan, gambaran permasalahan kecil. Yani kenapa orang itu kalau baca Al-Fatihah itu kok nggak pernah lupa? Tapi kenapa kalau orang itu baca surat yang lain kok kadang-kadang lupa, bahkan sering lupa? Iya, karena Al-Fatihah tiap hari dibaca. Al-Fatihah tiap hari dibaca, selalu diulang-ulang sehingga mantap di pikiran dan gak lupa. Sedangkan yang lainnya, yani kalau gak pernah diulang-ulang maka sering lupa. Dalam masalah fikih, kenapa orang itu kok jarang lupa hukum-hukum wudu dan sering lupa hukum haji dan umrah? Belajar haji itu kayaknya sudah capek, gak mudeng, begitu faham dapat sebulan 2 bulan lupa. Tapi kalau sudah kitab sholat, kitab wudu, itu kayaknya kok nggak pernah lupa. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya wudu dan sholat tiap hari ketemu. Adapun yang haji aja belum. Gitu. Kalau sudah haji sekali dalam seumur hidup. Gitu. Maka sesuatu yang berulang-ulang itu mantap di hati, mantap di pikiran, dan sesuatu yang dilakukan hanya sedikit-sedikit atau nyanyi 1-2 kali, maka itu cepat hilang. Oleh karena itu ya akhwan, ini bukan kita rasakan saja, bukan ana, bukan antum yang merasakan, sampai para ulama besar mereka pun merasakan hal yang sama, butuhnya mengulang-ulang pelajaran untuk nanti bisa mapan. Dan sayangnya penyakit santri termasuk anak ini di negeri kita itu nggak mau ulang. Penyakit kita sudah merasa hatam, sudah selesai membaca al-usul min ilmi usul, gitu ya. Pada waktu ustadznya, gimana ini masih ada waktu? Masih ada waktu sekitar 2 bulan. Diulang ya dari awal. Enggak ustadz, kitab lain. Gitu. Padahal mungkin berapa persen yang anda pahami dari al-usul min ilmi usul? Antum yakin? Setelah hatam al-usul min ilmi usul misalkan, Faisal faham 50%? Faham 50%?
Belum saya katakan hafal kaidahnya, ya paham aja. 50%, Anda nggak jamin. Untuk pertama kali orang belajar ilmu usul, meskipun yang kita pilih kitab yang paling mudah, selesai, ini itu pun ustadznya sudah melambatkan, kadang-kadang pun harus menerangkan pakai bahasa Indonesia, gitu. Yani karena kalau terangkan pakai bahasa Arab nggak mudeng-mudeng, gitu. Kalau sudah selesai, berapa persen Anda pahami? 50%? Belum tentu. Belum tentu. Itu sudah begitu. Tatkala ikhwan masih ada waktu 2 bulan, ini kecepatan, itu masih ada waktu 2 bulan sampai akhir tahun ajaran, kita ulangi ya. Enggak usah. Kitab lain. Gitu. Penyakit negeri kita. Penyakit negeri kita nggak mau ngulang-ulang. Padahal itu adalah titik keberhasilan, salah satu di antara titik keberhasilan para ulama. Mereka mengulang-ulang pelajaran, memurojak pelajaran berulang-ulang sampai mantap. Ini di pikiran mereka. Fal Imamu Ahmad, maka Imam Ahmad rahimahullah, ala jalalati qadrihi wa fadlih, padahal beliau itu orang yang sangat mulia. Yani yaqulu an nafsihi, beliau itu mengatakan tentang dirinya sendiri, makathtu fi kitabil haid 9 sinin hatta fahimtuhu. Saya itu mempelajari kitab haid itu selama 9 tahun sehingga saya baru paham semua permasalahan kitab haid, kitab darah wanita itu 9 tahun. Alhamdulillah, antum 3 tahun katam fikih dari awal sampai ujung akhir, katam, entah pahamnya, pokoknya hatam, gitu ya. Kitab Mahat Ali, kitab Darori Mulia itu kan dari awal Mahat Ali kelas 1 itu kitab Toharoh, gitu ya. Kalau lulus pokoknya sampai halaman terakhir itu sudah kebaca, pokoknya selesai, gitu ya. Jadi pokoknya selesai. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, yani itu butuh waktu 9 tahun yani untuk memahami kitabul haid. Fala nadhjar wala nayas, jangan kita itu merasa bosan, jangan merasa putus asa. Faqad a'tallahu al-insana aqlan wa dzaka'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal dan kecerdasan. Wa hadzal dzaka, dan kecerdasan ini, yanmu wa yazidu bit ta'wid, akan berkembang dan akan bertambah dengan sering mengulang-ulang. Fakullama 'awwadal insanu nafsahu tab'an, setiap kali seorang manusia itu membiasakan dirinya melakukan sesuatu, i'tadatin nafsu alaih, maka jiwa itu akan terbiasa terhadap perkara tersebut. Wa minal ajaib, dan ini satu hal ya ikhwan yang penting, kita itu, jiwa itu sebagaimana sudah sering disebutkan oleh Syekh, itu adalah kayak anak kecil. Dia itu kalau dibiasakan berbuat sesuatu akan terbiasa. Tapi kalau tidak dibiasakan untuk berbuat baik, dia pun akan tidak berbuat baik. Begitu pula jiwa. Jiwa itu kalau terbiasa kita buat santai, dibuat capek dikit jatuh sakit. Kalau dibiasakan dibuat untuk berjuang, maka perkara-perkara yang semacam itu enteng dan digunakan untuk istirahat, nggak mau. Terasa kayaknya hidup ini hilang, nggak ada artinya kalau dia itu tidak berbuat sesuatu. Karena manusia itu tergantung kepada kebiasaan yang ada, kebiasaan yang berlaku. Taib wa minal ajaib, dan diantara keajaiban, fi adamil dhajri wa adamil ya'as, tentang tidak bosan, tidak putus asa, adalah ma dzakarahu Syekh Syinkiti, apa yang Allah sebutkan, apa yang Al-Imam Syinkiti rahimahullah ta'ala sebutkan, an nafsihi, tentang dirinya. Faqad dzakara fi muqaddimati tafsirihi, beliau telah menyebutkan dalam muqaddimah tafsirnya, dalam muqaddimah tafsir beliau Adwaul Bayan, anna syaikhahu, bahwasanya syekh beliau, gurunya Imam Syinkiti rahimahullah, pernah suatu ketika itu syaraha mas'alatan minal masail, menjelaskan satu masalah, walam tattadhih lahu, pada waktu diterangkan Al-Imam Syinkiti enggak faham, kurang jelas apa yang diinginkan oleh sang guru tadi. Padahal para ikhwah, Al-Imam Syinkiti itu terkenal jadi oleh para ulama dengan orang yang jenius, jadi orang yang sangat jenius.
Ini beliau ini pemilik kitab atau penulis kitab Adwaul Bayan, sangat dikenal oleh para ulama dengan keilmuannya. Suatu ketika di pelajaran pada waktu beliau masih di usia belajar, pernah beliau diterangkan sesuatu oleh gurunya dan beliau nggak paham. Wajar manusia kadang-kadang nggak paham. Kalau beliau mengatakan falam tattadhih li mas'alah, ada satu masalah yang tidak saya fahami. Faraja'tu ila manzili, saya pun balik ke rumahku, pulang. Wa bahathu wa mazilu abahath, saya pun membahas masalah itu, mempelajari masalah itu dan senantiasa mempelajarinya. Wal khadimu qa'imun ala ra'si bil misbah aw bisyum'ah, yang dengan itu, karena zaman itu belum ada listrik, jadi kalau malam hari butuh orang yang ngurusi lampu, pembantunya itu selalu ngurusi lampu, jadi untuk biar beliau bisa belajar. Wala azalu abahath, dan saya senantiasa mempelajari kembali masalah itu. Wa ashrabu syahil ahdar, saya pun meminum teh hijau. Ternyata teh hijau ada di zaman Syengkiti juga. Ini hatta marra thalathata arba'il yaum, sehingga lewat 3/4 hari, ila an tala'al fajru dzalikal yaum, yani sampai terbit fajar. Jadi karena pada waktu di kelasnya beliau itu nggak paham, malam harinya berusaha untuk paham, memurojaah pelajaran itu nggak sadar sampai subuh nggak tidur. Itu Imam Syengkiti rahimahullah. Kalau beliau mengatakan fazala anil iskal, yani alhamdulillah akhirnya kemuskilan itu pun hilang dariku. Waqtafaitu an huduri darsi syekh fil yaumil akhar, namun dan saya pun mencukupkan diri dengan tidak hadir pada pelajarannya syekh pada hari yang berikutnya, fi muqabil ma hassaltu minal ilm, karena saya sudah mendapatkan pelajaran itu. Karena kalau dipaksakan juga paling di kelasnya itu juga ngantuk mungkin itu. Dari kemarin jadi nggak paham, kemudian berusaha mempelajarinya sampai larut malam, nggak sadar sampai subuh. Itu wajar, manusia butuh istirahat gitu. Kalau dipaksakan juga paling nanti kalau masuk kelas tidur gitu. Ini orang itu sadar pada kemampuan dirinya sendiri. Tapi yang ingin dipesankan oleh Syekh As-Sadhan dalam kisahnya Imam Syengkiti rahimahullah ta'ala adalah bagaimana seorang itu berusaha berjuang ini untuk bisa memahami dan menguasai ilmu yang tidak bisa dia kuasai. Dan itu ya akhwan adalah satu hal yang penting jadi untuk kita sadari. Semua ilmu itu butuh dipelajari dan butuh diperjuangkan. Jadi butuh jadi untuk diperjuangkan. Kalau kemudian kita itu mengambil tipe orang pelajaran yang sulit nggak mau kita pelajari, kita akan masuk dalam perkara-perkara berbahaya, sehingga nanti kita akan mendapatkan setiap kali ada perkara sulit akan kita hindari. Fanglur, maka lihatlah kaifa qadha yaumahu fi mas'alatin wahidah, bagaimana beliau menghabiskan hari itu untuk mempelajari satu permasalahan. Wa akhbarani ba'dul ikhwah, dan sebagian ikhwah menghabarkan kepadaku, kata Syekh Sadhan, sebagian ikhwah alladzina yadrusuna fi usuluddin, yang mereka itu mempelajari usuluddin, ilmu akidah, anna ba'dha rijalil hadis, bahwasanya sebagian para ulama hadis, penuntut ilmu di bidang hadis, qad yabhatsuna anhu sittata ayyamin, terkadang yani dia itu membahas tentang orang tadi, seorang perawi hadis itu, sittata ayyamin, selama 6 hari, au sab'ata ayyamin, atau selama 7 hari, fi kutubit tarajimi wal alam, di kitab-kitab biografi. Fala tahqiranna juhdan ataqallahu iya, jangan engkau remehkan kesungguhan yang Allah berikan kepadamu. Wasta'in billah, minta tolonglah engkau kepada Allah. Summa bima ataqallahu min quwwati dhihn, kemudian dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kekuatan pikiran. Wasti'dadil jawarih lit-talabi wat-tahsil wa ta'ab, dan kesiapan anggota badan untuk mempelajari, menghasilkan ilmu dan untuk capek dalam menuntut ilmu. Walaqad anfaqa ghairu wahidin min ahli ilmi asyarat,
bal mi'at ad-darahim. Ini bukan hanya satu ulama yang menginfakkan puluhan bahkan ratusan dirham fi sabili tahsili babin min abwabil ilmi ista'sa alaih, untuk mendapatkan menguasai satu permasalahan, satu bab dari bab-bab ilmu, satu permasalahan ilmiah yang rumit untuk dia fahami. Fa idza qama ahaduna fi halaqah, kalau salah satu di antara kita datang diri dalam satu halaqah, lam yafham kitaban aw mas'alatan, yang dia tidak faham satu permasalahan tersebut, falaysa minal aibi an yuraji'a syekh marratan wa marrat, maka bukan satu aib kalau dia itu mempertanyakan hal itu kembali, memurojaahnya kembali dengan syekhnya sekali atau beberapa kali. Wa an yuraji'a man hadara minat talabah, dan dia memurojaahnya dengan para santri yang juga hadir. Farubbama yakunu ba'dul talabah aw ba'dul hadirina fihim man mannallahu alaihi bidzaka'in wa fahmin. Terkadang atau barangkali sebagian di antara teman-teman santri yang sama-sama belajar atau yang hadir diberikan oleh Allah kecerdasan dan kefahaman. Fala tastahi, maka janganlah engkau merasa malu. Kama huwa halu ba'dil muqassirin wal mulabbas alaihim, sebagaimana itu sebagian keadaan sebagian orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh sembrono dalam menuntut ilmu. Antas ala qarinan laka, engkau bertanya kepada temanmu, aw hatta man huwa asghara minka, sampai pun kepada orang yang lebih kecil darimu. Farubbama yakunu aw'a minka wa adhka minka, terkadang dia itu lebih faham, lebih cerdas dari kamu, fi ihtiwa'il mas'alati, dalam menguasai satu masalah. Fasalhu, maka bertanyalah kepada dia. Wada'ankal kibra, dan tinggalkan kesombongan. Wada'ankal haya'al mutasanna, dan tinggalkan rasa malu yang dibuat-buat. Yaqulul Imamul Mujahid, Al-Imamul Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak bisa mempelajari ilmu dua orang. Yang pertama, orang yang malu belajar. Yang kedua, orang yang sombong merasa dirinya sudah bisa. Oleh karena itu, azanillahu wa iyyakum, kalau dalam pelajaran di kelas, dalam keterangan nggak paham, itu perkara wajar. Itu perkara wajar. Oleh karena itu dulu di awal-awal pelajaran ini pernah saya katakan, ini antum itu jangan pernah menjadikan pelajaran itu lewat hanya sekali. Kalau semacam itu, siap-siap aja nggak paham apa-apa. Jadi pada waktu buka kitab pertama kali tatkala di kelas, gitu ya. Jadi sekarang karena pertama kali buka, belum buka sebelumnya, nggak persiapan nggak apa. Yani dengan dia baca dan dengan keterangan ustadz, paling dia itu paham 50%. Gak dibuka-buka lagi sampai pekan depan, yakin pekan depan itu paling tinggal 10 atau 5%. Kemudian gak dibuka-buka lagi, lenyap. Udah. Dulu mana saya ingatkan, minimalnya setiap pelajaran yang kita pelajari jangan pernah kurang dari 3 kali kita mempelajarinya. 1 kali untuk persiapan. Pertama kali kita sudah baca untuk persiapan sebelum masuk kelas. Yang kedua adalah kita mengulangnya lagi di hadapan sang ustadz, di hadapan sang guru tatkala ustadz menerangkan. Yang ketiga, setelah pulang di murojaah minimalnya 3 kali. Itu pun terkadang masih belum paham dan butuh untuk kembali mengulang-ulang pelajaran ini tersebut. Lihat orang sejenius Al-Imam Shinqiti rahimahullah, butuh waktu 1 malam penuh ini untuk memurojaah 1 masalah, untuk memurojaah 1 permasalahan yang ada. Oleh karena itu, 2 penyakit yang perlu untuk kita hindari sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mujahid rahimahullah. Yang pertama, orang yang merasa sombong, merasa sudah tahu, merasa sudah pintar sehingga dia tidak mau untuk belajar. Yang kedua, orang yang merasa malu yani untuk belajar karena takut diremehkan oleh orang lain,
takut dihina oleh orang lain karena dia merasa sudah gede, kok masih harus belajar yang semacam itu. Kalau memang semacam itu, yakinlah bahwasanya tidak akan pernah orang itu bisa belajar kalau memang perasaan itu dia malu. Misalkan qadarullah Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal akidah salaf ini, mengenal manhaj yang sahih ini tatkala kita itu sudah umur 20 tahun gitu ya. Pertama kali mondok, jangankan mubtada khobar, alif ba ta itu masih gak jelas gitu ya. Mana yang ba, mana yang ta, mana yang titik bawah, mana yang titik atas itu masih belum hafal gitu ya. Umur 20 tahun. Begitu masuk ke pesantren, dia melihat anak-anak kecil itu baca Qur'annya kayak lari. Dia pikir minder, malu. Saya masa mau belajar sama ini, kalah sama, akhirnya pergi, malu gitu ya. Kalau memang dia malu, yakin dia nggak akan bisa selama-lamanya. Seandainya dia tinggalkan perasaan malu itu, mungkin dalam waktu setahun dia sudah lancar baca Quran dan dia akan mendapatkan ilmu manfaat untuk hari-hari yang selanjutnya. Wal rubbama ya'ti syaitan ila ba'dina, dan terkadang sebagian syaitan datang kepada kita. Wa yara ahadal ikhwa ashara minhu qad fahimal mas'ala, dan dia melihat sebagian atau salah satu ikhwah yang lebih kecil dari dia telah memahami satu permasalahan. Wa huwa lam yafhamha, dan dia belum memahaminya. Faya'tarihi kibrun wa aw'ajabun, maka dia muncul kesombongan, takjubnya, ujubnya. Yani fayamtani'u an yas'alahu wa yastafida minhu, dia tidak mau untuk bertanya atau mengambil faedah darinya. Khasyata an yuqal, takut kalau dikatakan inna fulanan sa'ala fulanan, sungguhnya fulan bertanya kepada fulan. Wa hadza la syakka min talbis iblis, dan ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah termasuk di antara talbis iblis. Wallahu a'lam. Jadi hal ini ikhwan yang perlu untuk difahami, dua bab atau dua keterangan yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah taala bagi setiap penuntut ilmu, jadi untuk dia menjalani hidupnya dalam majelis-majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kalau majelis ilmu diadakan di rumah, apakah tetap mendapatkan keutamaan? Keutamaan majelis ilmunya iya, tapi bukan keutamaan majelis ilmu di masjid. Jadi karena kalau di masjid keutamanya dua, keutamaan dia berada di Baitullah dan keutamaan majelis ilmu. Tapi kalau memang majelis ilmunya di luar masjid, maka dia mendapatkan satu keutamaan, yaitu keutamaan majelis ilmu dan tidak keutamaan yakni Baitullah, yakni yang dia itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita bahas pada kajian kita kali ini. Insyaallah kita teruskan pada waktu yang akan datang biidznillah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.